Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari EAS Rado saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada 5 soal. Yang pertama yaitu tentang macam-macam interaksi foton dan materi, perbedaan, dan juga perhitungan mengenai cross section dari masing-masing interaksi. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu ada efek fotoelektrik atau efek fotolistrik yang biasa disebut seperti itu, yaitu adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya juga seperti logam. Ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya, tampak radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaannya. Dalam fotolistrik, frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan, kadang-kadang juga disebut sebagai fotoefek, di mana foton berinteraksi dengan orbital elektron yang terikat erat dengan seluruh atonator. Jadi juga sebagai fotoelektrik dengan energi kinetik yang diberikan sebagai EK sama dengan HV min EB, di mana HV adalah energi foton dan energi ikat yaitu EB. Yang kedua yaitu ada hamburan koheren atau yang biasa disebut Rayleigh. Dalam hamburan koheren, foton interaksi dengan orbital elektron terikat yaitu aksi gabungan dari keseluruhan atom. Hamburan Rayleigh tidak berperan dalam koefisiensi perpindahan energi, namun hanya berdampak pada koefisiensi autonesi scattering koheren efek Rayleigh. Yang ketiga ada hamburan tidak koheren atau efek Compton. Efek Compton menunjukkan interaksi foton dengan dasar elektron orbital bebas yang terikat lemah. Terjadi energi foton lebih besar daripada energi ikat elektron. Orbital foton kehilangan energi untuk mundurnya elektron Compton. Yang terakhir, yang keempat yaitu ada produksi pasang atau pair production. Produksi pasangan adalah proses yang dapat terjadi apabila foton menumbuk atom di mana seluruh energi foton hilang. Dalam proses ini dua partikel tercipta, yaitu ada elektron dan dua partikel yaitu elektron dan atom. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua yaitu mengenai stepping power sebagai energi loss, dan yang terjadi yaitu persamaan kita gunakan S sama dengan dou T per dou X, di mana dou T sebagai energi loss dan dou X sebagai panjang lintasan yang ditempuh. Untuk yang kedua yaitu persamaan ketika elektron bergerak mendekati kecepatan relativity factor atau B sama dengan V per C, yang merupakan rasio dari kecepatan elektron dengan kecepatan cahaya. Pada persamaan Black akan menyebabkan nilai stopping proses hampir sebanding terbalik dengan energi kinetik berikut. Itu ada persamaannya, yaitu per E sama dengan 2πr0 kuadrat NE mu 0 per B kuadrat ln T kuadrat per dalam kurung T plus 2 mu 0 per 2 mu 0 I per 2 angka 2 plus T kuadrat per 8 kurangi 2 T plus mu 0 ln per T plus mu 0 kuadrat. Untuk yang ketiga yaitu mengenai konsep perbedaan dan proses pengembangan dari teori lubang atau cavity theory. Ada 3 yaitu Broglie, Spencer, dan Berlin. Untuk Broglie, teori Broglie atau BG adalah teori kreativitas pertama yang dikembangkan oleh memberikan hubungan antara dosis serapan dalam media. Yang pertama, penerapan teori Broglie cavity adalah rongga yang harus lebih kecil dibandingkan dengan jangkauan partikel bermuatan. Untuk yang kedua yaitu Spencer, teori rongga atik Spencer atau teori rongga adalah teori yang tidak memperhitungkan pembentukan elektron. Jadi dari teorinya rongga Broglie yang tidak menghitung pembentukan elektron sekunder, di teori Spencer ini dia akan sebaliknya dari teori Broglie, yaitu menghitung pembentukan elektronnya. Dalam konsepnya, beberapa elektron yang
dilepaskan dalam rongga gas ini mungkin memiliki energi yang cukup untuk keluaran rongga gas. Yang ketiga yaitu ada Berlin. Teori relativitas Berlin memperluas teori rongga Broglie dan Spencer-Alice ke rongga dimensi. Yang keempat yaitu adalah konsep dosimetri ideal. Dari foton atau neutron, dosimeter ideal untuk partikel bermuatan. Dosimeter neutron sangat spesifik karena neutron adalah partikel yang netral secara elektrik sehingga mereka terutama tunduk pada gaya nuklir. Jadi di konsep dosimetri ideal ini memiliki banyak detektor radiasi konvensional seperti detektor kilau, detektor gas, detektor semikonduktor, dan lain-lain. Penelitian telah menunjukkan bahwa radiasi alfa dan neutron yang diberikan per jaringan daripada radiasi gamma ditemukan efek biologis dari setiap radiasi. Jadi representatif skematif dari detektor sebagai volume sensitif yang mengandung media, dikelilingi oleh dinding media, dan ketebalan. Idealnya jari-jari dianggap sebanding lurus dengan setiap elemen volume yang memiliki pengaruh sama terhadap nilai R. Untuk yang soal kelima yaitu mengenai gambaran diagram sistem skematik dari bilik ionisasi tipe free air. Jadi kita lihat di sini yaitu ada X-ray, sinar X-ray masuk dengan brande atau seperti pintunya yang sekitar 1,3 cm dan melewati plane of definition, yaitu di dalamnya ada high volume electrode, guard electrode, current measuring system, collecting electrode, high voltage power supply, ionisasi volume, guard wire, shield, effect center of ionisasi yang memiliki volume sekitar 2,98 cm3. Jadi di dalamnya memiliki ketebalan dan kelebaran yang berbeda. Untuk yang kelima yaitu untuk lanjutnya yaitu cara kerjanya adalah dengan di ruang ionisasi udara bebas atau sekunder adalah instrumen yang digunakan dalam pengukuran exposure dari nitrogen atau biasa digunakan pada ronsen. Umumnya standar primer semacam itu hanya digunakan untuk kalibrasi instrumen sekunder yang dirancang untuk penggunaan lapangan, instalasi ruang, seperti itu. Jadi berhubungan dengan sinar X-ray, Rontgen seperti itu. Nah, dari elektron yang terjadi di dalamnya dihasilkan oleh berkas foton di volume tertentu harus menghabiskan semua energinya. Jadi membutuhkan foton di energi tertentu. Itu yang terjadi di gambaran diagram skematik dari bilik ionisasi. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika masih ada salah-salah atau masih kurang sempurna. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.